Kenapa orang yang ibaratnya nggak duta kok ikut? Dalam segala proses itu tidak ada yang sia-sia. Ketika bergulat di suatu wadah seperti Iya. FKIP akan lebih panas. Kalaunya di masing-masing daerah kan kita bukan perwakilan dari kecamatan, tapi perwakilan dari perorangan. Iya, jadi, lebih ke umum ya. Lebih umum. Jadi nggak ada KTP Tanah Bumbu. Jadi nggak ada kayak supporter khusus daerah mana, nggak ada. Dan ketika kita masuk ke ruang lingkup kampus, otomatis orangnya semua orang-orang yang akademisi. Iya, terseleksi. Orang-orang yang mungkin akademisi yang andal-andal. Jadi ketika bergulat di suatu wadah seperti FKIP akan lebih panas. Iya. Kemudian kalau saya lihat juga dari segi persiapan, kayak kemarin bajunya banyak banget ya yang mereka pakai. Iya, benar. Saya kaget kayak ganti-ganti terus. Kalau kami paling baju pun disiapkan oleh dinas. Kemudian baju yang kami pakai pun baju-baju yang sederhana kayak cuma batik kesirangan doang begitu. Kalau mereka kemarin cukup kaget, banyak ganti baju dan memang sangat out of the box bajunya, nggak kayak kita terlalu terpaku dengan kebudayaan. Lawan juga masalah ketika speech. Kalau di tempat kami itu nggak terlalu fokus bahasa Inggris. Iya, benar. Isinya masuk, wah bisa bagus bisa menangkap. Tapi kalau di sini mungkin bahasa Inggris semua kayaknya lancar. Kemarin saya juga kaget, jadi kayaknya keren banget sih kalau emang bisa begitu. Oleh sebab itulah pentingnya diadakan duta prodi di masing-masing. Iya, benar sekali. Kami bertiga membuat jadi apa ya, kita siap mengawal. Benar sekali, melanjutkan ya. Iya. Mungkin akan lebih sulit dari duta FKIP ya. Sangat kami dukung dan kami bersamai karena duta prodi sangat penting. Contohnya pengalaman saya kemarin mengikuti duta FKIP tanpa melewati menjadi duta prodi, karena itu lumayan apa ya, dibilang capek iya juga sih. Karena kita sendiri mencari materi dan menyiapkan menyiapkan semuanya dan segala macam. Misalkan ada duta prodi itu bisa lebih gampang. Kita lebih banyak persiapan ada timnya, ada ofisial dan semacamnya. Kita lebih nyaman persiapan untuk menjelang ke duta FKIP. Karena dari beberapa prodi yang udah ada dutanya itu mereka gampang, supporter banyak yang mendukung, misalkan mendukung pas waktu grand final ataupun di semifinal itu banyak gitu sih Kak. Jadi itulah pentingnya duta prodi, dan prodi bisa lebih gampang mempromosikan prodinya tersebut gitu Kak. Karena saya pernah mewawancarai oleh mahasiswa baru di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu ada beberapa mahasiswa yang tidak tahu prodi ini ada di FKIP. Itulah karena kurangnya promosi dari mahasiswa ataupun dari lembaga-lembaga, karena kurangnya promosi. Itulah sebabnya pentingnya duta prodi di masing-masing prodi, karena bisa mempromosikan lebih luas. Karena di zaman sekarang lebih gencar, lebih maju teknologi, jadi lebih gampang, khususnya di Instagram itu yang sangat pesat sekarang Kak. Jadi dengan adanya duta prodi bisa kita mempromosikan lebih detail, lebih terfokus lah untuk mempromosikan prodi gitu. Oke, tapi yang kemarin menang di sebagai duta FKIP, kemudian satu dan lain sebagainya, itu mereka berangkat dari duta prodi atau memang ada yang seperti Azmi yang tiba-tiba langsung ke fakultas? Ada beberapa yang berangkat dari duta prodi, ada beberapa yang langsung ke fakultas, misalkan sistem tunjuk aja. Iya. Nah ini juga apa ya, kalau Azmi kan bisa, kalau saya kemarin Filmapres ternyata juga seperti itu sistemnya penunjukan. Kemudian si Adinda dan Hadi juga kemarin KDMI sistemnya juga penunjukan. Ini mungkin jadi bahan masukan kita juga, karena di prodi ini suka menunjuk kan, seharusnya bisa dibuat kompetisi benar, biar nanti meskipun kita sudah tahu di atas kertas siapa yang menang, tapi kawan-kawan yang lain punya kesempatan dan itu yang bisa kita kembangkan. Nah, satu lagi yang menarik tadi yang disampaikan oleh Kak Tengku terkait peran dari BEM yang membantu teman-teman di fakultas. Mungkin ini juga kritik kami terhadap Filmapres dan mungkin Filmapres ya, kalau KDMI kan kemarin dibantu sama BEM juga. Nah,
mungkin tahun depan kita perlu kawan-kawan di fakultas juga perlu mendengarkan apa sih yang hasil evaluasi dari penyelenggaraan di universitas. Kenapa kemudian di universitas selalu dari fakultas kedokteran yang menang, dan kenapa di EPKIP kita selalu meskipun bagus trennya kita selalu dapat posisi 3, artinya kita ini sama dengan kedokteran. Kedokteran itu konsisten untuk juara 1, sedangkan EPKIP kita konsisten untuk juara 3. Juara 2 hukum. Juara 2. Nah itulah kemudian jadi masukan kita juga untuk fakultas. Semoga di podcast inilah suara-suara kita, karena kan kalau di fakultas sendiri mahasiswa terlalu banyak dan sepertinya saran-saran untuk bisa sampai ke sana agak lebih susah, maka kemudian di podcast ini kita bisa menyampaikan suara-suara itu. Nah kalau di Nanang Hadi sendiri gimana proses seleksi di Jadi ada 2 tahap. Yang pertama seleksi di luar dari sebelum menjadi finalis. Jadi ada 3 seleksi. Yang pertama seleksi tertulis. Jadi kami diberikan pertanyaan seputar ketanah bumbuan lah, budaya, pariwisata, makanan khas, ekrab dan lain sebagainya. Jadi sebagai dasar kira-kira anak ini, orang ini apakah memang punya kompeten sedikit misalnya terkait tanah bumbu atau memang sama sekali nggak ada. Kemudian yang kedua yang pasti interview secara personal, kira-kira terkait kepribadian kita, terkait cara kita ngomong, terkait cara kita menjawab pertanyaan dan sebagainya. Yang ketiga adalah bakat. Jadi kami sebelum jadi finalis pun ada bakatnya, tes bakat. Kemarin tuh ulun pribadi itu silat, kebetulan karena basicnya silat, jadi menampilkan silat. Jadi 3 itu. Kemudian ketika masuk menjadi finalis itu 30 orang. Banyak banget. Jadi kalau yang lain mungkin 10-20 orang biasanya finalis. Kalau ini 30 orang karena ada 3 kategori tadi di dalamnya. Kemudian ketika sudah di karantina di hotel, biasanya kan yang lain juga di hotel. Terus ada materi yang pasti. Materi itu materi terkait interpersonal, kemudian terkait table manner, terkait juga dengan kebudayaan, pariwisata, sabta pesona, kemudian apa sih yang menjadi keunikan tanah bumbu yang mungkin nanti kita setelah menjadi duwis itu atau duta wisata bisa menonjolkan hal itu. Jadi memang sudah di briefing dari karantina kira-kira bagusnya ngapain ke depan begitu. Kemudian terakhir pasti malam grand finalnya. Jadi di malam grand final itu ada Q&A juga, kemudian ada speech juga yang dinilai, mungkin ini umum juga kayaknya sama semua sih. Yang dinilai itu bagaimana cara kita ngomong, intonasi kita, ketegasan suara kita. Karena kita sebagai seorang pageant ya, nanti akan ketemu banyak orang, akan ketemu dengan orang-orang penting khususnya dinas dan sebagainya. Jadi harus bisa lebih lancar berbicara, harus lebih vokal. Maka di grand final itu memang benar-benar diuji mental dan kepercayaan dirian kita. Kemudian selain itu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ketanah bumbuan, kalau di tanah bumbu terkait makanan khas, kemudian cara pembuatan tenun pagatan misalnya, atau bahkan nama-nama kepala dinas di sana gitu. Bukan nama-nama ikan ya. Bukan. Jadi memang fokusnya budaya, pariwisata, dan bagaimana kita punya relasi ke orang-orang penting lah, jabat yang punya jabatan di dinas supaya mungkin berinteraksinya nanti ya banyak ke sana soalnya gitu. Iya, betul sekali. Dan di dunia pageant juga itu kita bukan hanya dinilai dari segi look aja seperti yang dikatakan oleh Kak Tengku tadi. Kita bukan hanya dinilai dari look, tapi di dunia pageant itu ada dinilai dari 3B. Yang pertama brand, beauty, and behavior. Iya, jadi bukan hanya look yang number 1, bukan. Jadi ada beauty, brandnya, kepintarannya gimana pengetahuannya, itu yang sangat dinilai. Jadi bagi teman-teman yang takut nih dan insecure sama look, sama tinggi badan, sama intinya beauty-nya insecure, itu jangan khawatir karena bukan di dunia pageant bukan hanya dinilai dari sana, akan tapi juga dinilai dari pengetahuannya gimana, cara berbicaranya gimana, cara attitude-nya gimana, karena di dunia pageant atau dunia perdutaan itu attitude number 1. Iya, gitu kan seperti bukan satu-satunya, bukan, tapi ya. harus kita akuin jadi salah satunya. Iya, benar sekali. Oke, kalau Kak Hadi tadi kan di untuk bakat menampilkan silat. Kalau Azmi sendiri gimana? Apa yang ditampilkan? Kalau aku pribadi banyak ada berbagai macam. Yang pertama itu ada tari lebih ke tari sih. Tari yang pertama kalau di Nangggaluh di tingkat kabupaten itu tari rampak selawat.
Terus di provinsi kemarin tari kuda gepang tapi kemarin berpasangan. Iya. Dan ada juga fashion show, catwalk, terus di Duta FKIP kemarin menampilkan kuda gepang lagi, akan tapi itu kuda gepang yang perorangannya sendiri lah ya, Henggi. Itu kan perlu proses belajar ke sana. Benar. Sudah punya pengalaman, artinya sudah bisa menari dan sebagainya sebelum jadi duta, atau memang mempersiapkan itu untuk menjadi salah satu persyaratan duta? Sebenarnya untuk bakat itu bakat yang diolah-olah sih Kak, karena kalau karena wajib menampilkan bakat, dan aku sendiri itu tidak ada basic menari, dan pas di kabupaten kemarin itu sekitar 1 minggu full latihan sama coach juga. Perlunya pastinya itu memerlukan biaya pelatih dan semacamnya, dan karena kita berniat dan sungguh-sungguh lah ya, jadi menyiapkan segalanya itu dengan maksimal. Jadi dan terus di tingkat provinsi itu latihan juga sekitar 2 mingguan kemarin, dan di Duta FKIP kemarin sekitar 1 hari, karena kan udah ada basic tuh, udah pernah udah provinsi kemarin kuda gepang juga, jadi tinggal melancari aja lagi, tinggal mengingat-ingat gerakan dan semacamnya. Iya, jadi untuk bakat di Duta FK itu kurang nggak terlalu inilah persiapannya, karena sudah ada basic sebelumnya. Oke, kalau himpunan sekalian mau mengundang untuk menari juga boleh. Kayak LB kemarin yang Becky ternyata sering dipanggil baca doa di MC dan sebagainya. Kalau Kak Timo sendiri gimana penampilannya kemarin? Kalau untuk penampilan kurang lebihnya sama Hadi, karena kebetulan punya basic di bidang silat. Jadi pada dasarnya kenapa saya nampilkan silat sih, pada dasarnya memang karena punya basic. Dari situ kebetulan juga dari SMP sudah punya keahlian dalam bidang itu, terutama tarian tunggal ya, karena itu umum banget untuk semua silat mempelajari itu. Jadi setelah mempelajari, dan untuk Duta FKIP ini penyempurnaannya dalam waktu 1 minggu, karena kebetulan memang sangat banyak gerakannya. Bahkan kemarin itu agak sulit juga mencari alat-alatnya, terutama toya kemarin yang agak susah mencarinya, karena Toya itu semacam bambu, tongkat ya? bambu ya, yang lebih panjang. Karena itu kemarin cukup susah mencarinya, maka saya memang lebih meminjam golok aja sebagai gerakan tunggal yang kedua. Jadi hanya dua ilmu ibaratnya dalam penampilan di Duta kemarin. Jadi pada dasarnya kalau memang punya kemauan untuk semuanya ditampilkan boleh gitu, karena itu kembali ke kemauan kalian mau memaksimalkan apa yang mau ditampilkan. Jadi seperti itu sih kalau. Iya, benar sekali. Dan setiap perdutaan atau pageant duta apapun itu pasti ada menampilkan talent atau menampilkan bakat. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai bakat, tinggal kitanya aja lagi menggalinya bagaimana, kita memfokuskan atau mengarahkannya bagaimana. Dan misalkan nih ada beberapa orang yang banyak misalkan memiliki bakat menari, bakat silat, bakat voice over dan semacamnya, itu kalau mau ditampilkan semua boleh, asalkan dikemas dengan rapi, dikemas dengan baik untuk penampilannya. Misalkan kayak aku kemarin di Duta FKIP itu ada 2 bakat. Yang kemarin ada voice over dulu, baru sama menari kemarin. Jadi voice over tuh semacam penyambutan kita sebelum tampil, baru tuh, dan itu tuh langsung live langsung voice overnya langsung, bukan rekaman kemarin tuh. Jadi langsung penyambutannya tuh bukan dari MC yang menyambut kita, tapi kita sendiri yang nyambut diri sendiri gitu nah. Iya, jadi misalkan bagi teman-teman yang mempunyai banyak bakat ataupun yang belum mempunyai bakat, gali mulai sekarang. Setiap orang tuh pasti mempunyai bakat. Misalkan bakat pidato, bakat tilawah ataupun semacamnya, asalkan kita bisa mengemasnya dengan baik gitu Kak. Bahkan ada yang mengaji loh. Iya, ada yang mengaji. Itu ngaji itu salah satu bakat juga. Iya, asalkan kita bisa tuh mengarahkannya bagaimana gitu. Kalau durasi tampil kan, kalau tadi Azmi dua bakat, berarti kan
kalau yang lain 1 berarti durasinya apakah sama? Tetap sama biasanya. Tetap sama. Tetap sama. Kemarin berapa ya? 5 menit kalau nggak salah. 5 menit. 5 menit. Jadi terserah kita mau menampilkan apa, mau berapa bakat, mau berapa talent, itu terserah. Intinya 5 menit. Juri itu taunya 5 menit aja. Udah 5 menit udah terserah kalian. Asal nggak 5 menit nggak ngapa-ngapain. Iya benar Jadi, sekali. Selain 3 jam nanti. Selain bakat Mas Rizal kalau kemarin di Provinsi Red harus memang niat. Jadi dia menang karena dia bawa gapura ke dalam hotel, bawa gapura ke atas panggung. Jadi itu buat penampilan. Iya, karena konsepnya memang pedesaan seperti itu dan menari. Jadi selain dia memang punya bakat dari pribadi, memang harus benar-benar niat supaya memang all out dan juri itu notice gitu. Benar. Selain itu juga perlu anggaran. Benar sekali. Nah, itu betul. Dan perlunya tim juga. Itulah tim pentingnya ada official. naungan duta. Benar. Naungan di prodi kan duta. Benar. Relasi. Benar. Relasi jangan lupa ya kan. Mungkin kita sedikit beralih karena ini cukup sensitif. Kita masih semester 6. Iya. Saya 2 semester. Iya. Nah, mungkin kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Apakah di dalam proses kan ada proses administrasi ini? Benar. Nah, apakah peran prestasi itu atau misalkan kita punya prestasi, apakah kita lebih mudah untuk lolos ke sana atau seperti apa? Siapa dulu nih? Siapa? Boleh mungkin saya. Ya. Oke. Kalau prestasi akademik sepertinya nggak terlalu menonjol ya. Kalau Benar. saya pribadi maksudnya nggak terlalu menjadi poin utama, point of view ketika penjurian oleh juri. Tapi prestasi non akademik biasanya. Seperti kamu Pian tuh pernah ikut lomba menari misalnya kan, lomba apapun sebagainya. Kemudian riwayat Organisasi maksudnya? ya termasuk riwayat organisasi memang cukup menjadi perhatian, dan ketika interview pun yang ditanya pasti itu. Kamu pernah ikut apa dan sudah ngapain di situ katanya. Apakah akan berdampak nanti ke duta wisata atau bagaimana? Kita jelaskan, kita jabarkan, kita kaitkan, dan seolah-olah memang berkaitan walaupun sebenarnya nggak berkaitan. Kait-kaitkan lah. Tapi itu mungkin poin-poinnya. Kalau akademik mungkin nggak terlalu. Iya, benar sekali. Dan untuk nilai pun itu sama sekali tidak ada ditanya pas waktu interview ataupun pas waktu administrasi, itu nggak ada menyerahkan nilai IPK, EPK atau apa, itu nggak ada. Itu jadi lebih ke sertifikat apa aja nih yang misalkan kita pernah jadi moderator ini, pernah jadi host ini, kita pernah mengikuti pelatihan ini, pernah menjadi delegasi ini, pernah mengikuti lomba, meskipun hanya finalis, itu ini juga diserahkan juga untuk sertifikatnya, fotokopinya. Itu jadi poin plus. Iya benar sekali. Jadi kumpulkan aja sebanyak-banyaknya sertifikat yang udah kita punya itu, karena sangat berdampak itu tuh untuk penilaian kita. Dan organisasi juga penting, tapi ada juga sebagian orang yang mungkin pertama kali dia mencoba dan belum mengikuti organisasi, itu nggak apa-apa, karena itu cuma nilai plus aja gitu. Nah misalkan tidak ada nggak apa-apa juga. Mungkin plusnya dia diraih. Iya benar. Ya, yang paling nyata itu adalah kontribusi nyatanya. Benar. Secara konkretnya itu ya diberikan berupa sertifikat yang disampaikan tadi sama Azmi sama Hadi tadi. Karena yang dipermasalahkan itu memang katanya IPK-nya tinggi kok nggak lolos misalkan. Ya nggak juga, belum tentu. Iya. Karena pada dasarnya ada pun juga yang ibaratnya yang punya implementasinya nyata melalui pembuktiannya dari luar sana. Jadi ada bentuknya itu sertifikat atau piagam penghargaan, hadiah berupa apapun. Bahkan yang ibaratnya bakatnya di bidang basket misalkan, mereka juga bisa ikut gitu di Nananggaru misalkan, yang saya tahu. Bahkan ya tingkatnya bisa jadi yang berbakat bahkan. Karena itulah pentingnya kita menggali sertifikat sebanyak mungkin di kampus bahkan lah. Karena di kampus ini yang memang punya kesempatan banyak untuk kita bisa mengeksplor lagi lebih jauh. Mungkin kalau di luar bisa kita katakan bisa juga, karena banyak yang ibaratnya memberikan wadah untuk kita mendapatkan itu. Jadi jangan pernah takut dulu intinya. Jadi modal awalnya yang ikut menjadi duta itu niat, tidak ada lagi selain itu. Nah, jadi seperti itu sih. Oke, mungkin apa ya? Itulah gambaran menjadi duta. Karena di sini tergambar dari cara duduk pun kita seperti apa saya duduk pasti. Nah, mungkin saya mau ke pertanyaan yang sedikit lebih nakal. Saya pernah baca, bukan pernah baca dulu maksudnya. Dalam riset untuk podcast ini saya pernah baca
pengamat pemerintah Kabupaten Banjar itu mengkritik pelaksanaan Nananggaluh di Kabupaten Banjar karena dirasa Nananggaluh itu tidak ada kontribusinya dalam segi peningkatan pariwisata. Malah hanya terkesan stigmanya adalah Nananggaluh atau duta itu hanya sebagai pembawa baki, hanya sebagai pendamping dan penyambut tamu, hanya sebagai sebagai orang yang dipajang lah di depan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kan bisa terjadi kalau kita tidak punya visi atau program kerja yang dibawakan. Kira-kira kawan-kawan, apakah di dalam proses menjadi duta ini ada program kerja yang dibawakan atau semacamnya seperti apa? Mungkin dari Kak Tengku dulu karena sudah Demis. Nah, jadi kalau dikatakan stigmanya itu umum ya, karena tidak mungkin pasti ada orang juga yang kurang suka dengan duta misalkan lah ibaratnya. Jadi yang dikontekstualkan kembali adalah kontribusinya tidak hanya dalam hal omongan aja, namun bentuk nyatanya bagaimana. Jadi dari situlah yang saya harapkan kepada teman-teman duta FKIP selanjutnya yang sudah saya pesankan, kalau bisa berikan kontribusi yang lebih nyata lagi, karena masih banyak ibaratnya yang dari duta FKIP tahun 2022 itu punya kekurangan juga. Jadi dari situ kita perbaiki, kita wujudkan untuk lebih baik lagi, karena mindset orang pasti banyak yang bakal menyampaikan bahwasanya wah duta FKIP ini ngapain aja sih gitu. Misalkan contoh kecilnya ya kayak gitu. Jadi alangkah baiknya gitu untuk kedepannya tuh setidaknya mereka perlu menjalankan atau menjadi wadah terdepan dalam hal membicarakan berbagai stigma-stigma yang ada di kampus, misalkan terutama kekerasan seksual yang paling marak bahkan itu. Jadi kita tidak perlu untuk dipanggil dulu, namun kita yang akan menyampaikan itu dulu, karena kitalah yang paling depan untuk menyampaikan itu. Dipanggil siapa maksudnya? Dipanggil fakultas. Ibaratnya menunggu kita arahan, menunggu harus arahan. Lebih inisiatif. Ya, tingkat inisiatifnya harus lebih tinggi lagi bahkan gitu. Nah, karena jelas kalau kita pandang bahwasanya kalau untuk berinisiatif itu kadang-kadang kita nunggu arahan dulu, takutnya nanti salah dibilang. Padahal kenyataannya dari sinilah kesempatan awal kita untuk melakukannya. Jangan menunggu gitu. Nah, karena kalau menunggu, kalau pada akhirnya kena ada kejadian kan kita akan merasa nyesal gitu, kenapa telat gitu untuk menyampaikan ini. Nah, dari situ mungkin yang kita kedepankan lagi terkait stigma hanya sebagai pembawa baki atau apapun yang berhubungan dengan kegiatan duta yang ibaratnya masih kurang. Itu wajar bahkan gitu dalam keadaan itulah manusia, ibaratnya tidak mungkin kan kita pasti bagus terus, pasti ada kekurangannya juga gitu. Berarti inisiatif mungkin disertai dengan komunikasi dan koordinasi yang baik. Ya. Jangan kemudian inisiatif mengambil ranah-ranah yang tidak Ya. Azmi mungkin boleh menambahkan, sekali. karena tadi ini sepertinya nasihat dari si sepuh kalau kita di dalam ini. Oke, baik, terima kasih banyak sesepuh dari duta FKIP. Siap senior. Iya. Abang-abangan. Oke. Sudah jadi abang. Iya. Siap. Jadi insya Allah kami akan melanjutkan program-program kerja yang belum terlaksana mungkin ya dari kakak-kakak tahun 2022, dan ada beberapa program kerja baru juga dari angkatan 2023 mengenai di Duta FKIP. Pastinya tadi seperti yang saya katakan tadi akan kami himbau dan akan kami bersamai dan terus follow up terus bagi program studi yang di lingkungan FKIP yang belum ada dutanya dan belum menerapkan duta prodi lah gitu Kak. Jadi itu salah satu program kerja kami dan ada beberapa di sosial media juga. Jadi kami berusaha memecahkan stigma-stigma yang kurang jelas, yang kurang yang katanya pembawa baki dan semacamnya, dan cuma hanya pajangan aja.